Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe, agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya, baiknya selamat malam sahabat-sahabat semua, sahabat Safa Health ya dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, oke? Baiknya salam sehat untuk kita semua, oke? Baiknya, jadi ini saya akan berbagi pengalaman ya untuk membacakan komentar konsultasi ya dari akun Instagram by Bunda Citra Sari Agustina, oke? Suami saya sudah 3 tahun ini anosmia. Dulu sempat dioperasi karena sinusitisnya. Kodratullah, setelah operasi memang bisa mencium aroma, tetapi selang beberapa bulan kembali anosmia. Saya ajak berobat ke dokter, tidak mau, justru trauma dan merasa menyesal karena telah operasi katanya. Sedih rasanya, semoga ikhtiar dengan nasalwas bisa sembuh, amin. Kemudian saya jawab ya, amin ya Allah, semoga segera sembuh, tetap ikhtiar ya, cuci hidung, banyak yang sudah sembuh kok, oke. Nah, amin ya, mujasailin. Ya itu ya, jadi memang gini ya, sinusitis ya itu bisa menyebabkan anosmia atau kehilangan indera penciuman atau penurunan indera penciuman, itu sudah wajar itu ya. Sama kayak saya dulu ya, ketika ketika sinusitis itu juga ada anosmia, kehilangan kemampuan mencium atau penurunan penciuman, itu wajar ya. Kenapa? Karena ya hidung ini kan meler gitu kan ya, pasti penciuman kita itu terganggu ya, karena ada lendirnya di sini, sehingga aroma itu tidak sampai ke saraf ya, jadi ya terganggu gitu kan, gitu ya. Jadi ya wajar gitu kan, jadi tidak perlu khawatir ya, tidak terlalu banyak khawatir gitu kan. Jadi ketika teman-teman itu menderita penyakit seperti ini ya, silahkan teman-teman itu baca testimoni dari teman-teman yang sudah sembuh ya. Silahkan cek di Instagram Safa, itu sudah sangat lengkap ya. Jadi tinggal digeser-geser saja. Ini saya sudah kumpulkan testimoni dari teman-teman yang menderita itu anosmia. Dulu ketika eranya COVID itu kan banyak sekali ya, ratusan orang itu, tiap hari itu puluhan ya DM ke saya. Saya konsultasi dan itu sembuh semua ya, oke. Yang itu positif atau negatif ya kita tidak peduli, yang penting kita fokusnya adalah kesembuhannya. Jadi semua penyakit bisa sembuh. Yang penting circle teman-teman itu di zona positif ya. Jadi kalau misalkan circle teman-teman di waduh nih gini-gini ya, kok efeknya kok buruk, itu nggak bakal bisa sembuh ya. Jadi circle-nya harus di ini yang positif. Jadi kesembuhan anosmia gini-gini, kesembuhan sinusitis itu ya, itu nanti bisa sembuh gitu kan. Ya kalau misalkan circle-nya di aduh nih kok menderita penyakit sinusitis sampai gini-gini ya, nanti susah sekali untuk sembuh gitu ya. Dan teman-teman kalau misalkan ada keluhan mengenai sinusitis ya, silahkan bisa chat saya atau DM saya di Instagram Safa Health. Insya Allah saya balas ya, tapi mungkin ya tidak langsung ya, karena memang yang antriannya juga banyak juga. Kalau misalkan ada waktu senggang itu pasti saya balas itu. Atau misalkan teman-teman sekarang juga kalau misalkan masih main Facebook ya, silakan teman-teman juga join di Facebook ya. Kita ada di grup ya, sinusitis, rinitis, polip ya tanpa operasi. Ya itu grup yang kita buat ya. Itu baru juga sih. Itu ya. Ya itu ya. Jadi operasi itu memang tidak menjamin kesembuhan ya. Itu fakta. Faktanya memang seperti itu ya. Dan di situs-situs terpercaya seperti Halo Dokter ya, Halo Sehat itu juga mengatakan seperti itu. Dan fakta di lapangan, teman-teman yang konsultasi ke saya yang sudah operasi beberapa kali juga tetap kambuh lagi, itu faktanya gitu ya. Ya solusinya apa? Solusinya memang cuci hidung gitu kan. Jadi kunci kesembuhan sinusitis itu adalah di kebersihan hidung ya. Jadi kalau misalkan hidung kita bersih, itu sinusitis kita itu pasti sembuh gitu ya. Pokoknya dirutinkan saja irigasi nasal gitu ya. Nah terus kemudian yang menderita anosmia itu untuk tidak membiasakan diri menyentuh hidung dengan dengan tangan atau dengan jari gini ini ya, itu ya. Pokoknya hindari menyentuh area hidung ini dengan tangan, pokoknya udah dihindari aja ya. Rutin cuci hidung gitu ya, oke. Hindari minuman pantangan ya, es ya, terutama ada minuman dingin, kafein dan susu, oke. Itu ya. Salam sehat untuk kita semua.